Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, hari ini kita masuk ke topik yang ke-13 ya. Adapun materinya mengenai tentang tauhid dan motivasi kerja. Ya, adapun subtopiknya itu hanya membahas tentang tauhid dan motivasi kerja ya. Oke, tauhid didefinisikan sebagai ilmu yang membicarakan tentang Tuhan ya dan hubungannya dengan alam semesta, bahkan diperluas mencakup keseluruhan bidang agama. Ya, mungkin minggu-minggu sebelumnya ini sudah ada ya kita bahas mengenai ilmu tauhid. Ya, pada dasarnya ilmu tauhid itu ilmu ketuhanan ataupun ilmu yang mengesahkan Allah. Tauhid diposisikan sebagai ajaran agama yang semestinya ya, ataupun mampu memberikan inner force ya kepada pemeluknya, baik moral maupun spiritual dalam rangka melakukan transformasi sosial ya. Jadi dengan adanya ilmu tauhid ini ya bisa menjadikan pemeluknya itu mempunyai moral maupun spiritualnya itu dalam bersosialisasi itu tidak luput dari yang namanya syariat Islam ya. Jadi dia sebagai pengkoordinir gitu ya. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan tauhid. Pada intinya, ingat ya kata kuncinya jika berbicara tentang tauhid, ilmu yang membahas tentang ketuhanan ataupun ilmu yang membahas tentang keesaan Allah, bahwasanya apa itu esa? Satu, bahwasanya Allah itu satu. Oke, selanjutnya ya, dalam kajian ilmu tauhid ataupun teologi ya, tauhid seseorang dikatakan benar jika memenuhi 3 rukun. Apa saja itu? Yang pertama ya, pengucapannya itu pengucapan syahadatnya itu dengan lisan ataupun dia harus diucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua, membenarkan dalam hati ya. Jadi ketika mulut berucap bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, itu mulut mengucap ya. Hati kita membenarkan, dalam hati kita membenarkan ya, saya yakin dan saya percaya bahwasanya Allah itu memang tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan. Kemudian yang ketiga itu membuktikan dengan perbuatan sehari-hari ya. Jadi bukan hanya diucapkan melalui lisan, bukan hanya dibenarkan melalui hati, tapi juga harus dibuktikan dengan cara apa? Perbuatan sehari-hari, dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Jadi inilah 3 hal yang membuat bisa dikatakan tauhid seseorang itu benar apabila telah memenuhi 3 hal ini ya. Selanjutnya itu ada membahas tentang motivasi ya. Jadi pengertian motivasi ini sangat banyak ya menurut para ahli ya. Salah satunya menurut Umar Hamalik ya, motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam diri seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Karena seseorang memiliki tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat dia lakukan untuk mencapainya ya. Secara bahasa arti dari motivasi ini adalah dorongan ya, dorongan dari diri ya. Jadi motivasi ini ada 2, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri sendiri ya, dia tidak membutuhkan dorongan dari orang lain untuk mempunyai motivasi tersendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik dia dorongan dari luar, artinya apa? Dia membutuhkan
orang lain untuk memotivasi dia sehingga dia dapat menimbulkan rasa motivasi dalam diri dia ya. Jadi inilah pengertian tentang motivasi ya. Jadi sangkut hubungannya dengan motivasi kerja ya, kita harus orang Islam, di dalam Islam sekalipun kita diwajibkan ya untuk bekerja keras ya. Menurut Nur Khalis Majid ya, kerja dalam pandangan Islam adalah mode of existence ya, yaitu mode kebenaran artinya ya. Harga manusia sangat ditentukan oleh amal atau kerja yang dilakukannya. Jika ia melakukan suatu pekerjaan yang baik dengan penuh kesungguhan, ia akan mendapatkan balasan yang baik pula, baik di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika melakukan pekerjaan yang buruk, maka ia akan memperoleh balasannya. Ya, jadi inilah pengertian kerja dalam pandangan Islam menurut Nur Khalis Majid ya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu penghargaan terhadap waktu ya. Ini sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Asyr ayat 1 sampai 3. Yang bunyinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-nasihatnya supaya menetapi kebenaran. Quran surah Al-Asyr ayat 1 sampai 3. Oke, selanjutnya ya, secara konseptual rumusan Al-Quran tentang kerja dapat dilihat ya. Yang pertama itu berdasarkan Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 ya, yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Ya, jadi kalau kita ingin mempunyai pekerjaan, punya gaji, penghasilan yang baik, maka kita juga harusnya berusaha ya. Dengan cara bagaimana ya? Kita cari kerjaan ya kan, membuat lamaran, kita antar ya. Jika sudah berusaha, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah ya. Jadi kita harus berusaha dulu. Kemudian yang kedua itu apa? Perintah untuk menjadi profesional. Kemudian yang keempat itu ada larangan menjadi peminta ya, sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, amal yang paling baik adalah yang dilakukan dengan tangan sendiri. Tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Ini merupakan sebuah hadis. Kemudian yang kelima, kerja dipandang sebagai ibadah jihad ya. Ini sesuai dengan Quran surah As-Saff ayat 10 dan 11. Kemudian yang terakhir itu ada manusia adalah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Kata kuncinya ya dalam kajian ini adalah ya, Islam tidak mengenal dikotomi ya. Artinya apa? Tidak mengenal pembagian antara amal kerja akhirat dan amal kerja dunia ya. Bahkan lebih dari itu. Kerja yang dilakukan muslim di dunia akan merefleksikan dunianya dan akhirat ya. Jadi seimbang antara dunia dan akhirat, karena orang yang bekerja itu juga termasuk orang yang sedang berjihad. Contohnya gimana? Contohnya kepala keluarga ya, dia bekerja untuk menafkahi keluarganya ya. Jadi mengapa di topik yang ke-13 ini ya, antara tauhid dan motivasi kerja itu digandeng menjadi satu materi ya. Agar apa? Agar kita umat Islam ya, walaupun kita disuruh berusaha untuk bekerja, tapi jangan sembarangan mencari pekerjaan. Artinya apa? Carilah pekerjaan yang baik ya. Jangan cari pekerjaan yang haram ya. Inilah mengapa ada kata tauhid di topik kita ya. Jadi
Carilah pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar syariat Islam. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama.